Include IOStream. Baris ini memberitahu kompiler untuk menyertakan pustaka IOStream yang diperlukan untuk operasi input dan output standar seperti mencetak ke konsol atau cout atau membaca input dari pengguna atau SIN. Dan yang kedua, #include_string. Baris ini menyertakan pustaka string yang memungkinkan penggunaan tipe data string untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Ketiga, using namespace std. Baris ini menyederhanakan penulisan kode dengan memungkinkan penggunaan elemen-elemen standar C++ seperti cout, cin, string, tanpa perlu menambahkan prefiks std di depannya. Kelima adalah komentar kode yang menjelaskan tujuan dari fungsi pemrograman yang akan dibuat setelahnya. Tujuannya adalah untuk menentukan grade atau nilai. Dasar penentuannya adalah skor akhir. Ini adalah bagian dari fungsi dalam kode program. Fungsi bernama tentukan grade yang menerima masukan berupa nilai skor dalam tipe data double. Fungsi ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu, yaitu mengklasifikasikan skor menjadi nilai huruf. Menggunakan struktur kontrol kondisional if-else-if, fungsi ini memeriksa rentang nilai skor tersebut. Contohnya, jika skor berada di antara 85,00 hingga 100,00, fungsi akan mengembalikan A. Mendapatkan B+, jika skor lebih dari 77,50 dan kurang dari atau sama dengan 84,99. Mendapatkan B jika skor lebih dari atau sama dengan 70.000 dan kurang dari atau sama dengan 77.049. Mendapatkan nilai C+, jika skor lebih dari atau sama dengan 62.50 dan kurang dari atau sama dengan 69.49.
Mendapatkan nilai C jika skor lebih dari atau sama dengan 55.00 dan kurang dari atau sama dengan 62.49. Mendapatkan nilai D jika skor lebih dari atau sama dengan 45.00 dan kurang dari atau sama dengan 54.99. Mendapatkan nilai E jika skor lebih dari atau sama dengan 0.01 dan kurang dari atau sama dengan 44.99. Skor tidak valid atau F jika skor tidak memenuhi salah satu kondisi di atas, misalnya skor 0 atau di luar rentang 0,01 sampai 100. In main, ini adalah titik masuk atau entry point utama untuk eksekusi program C++ manapun. Semua program C++ dimulai dari fungsi main. Baris ini mendeklarasikan 4 variabel dengan nama tugas, kehadiran, UTS, dan UAS. Keempat variabel ini bertipe data double, yang berarti mereka dirancang untuk menyimpan angka floating point atau angka desimal. Variabel-variabel ini kemungkinan besar dimaksudkan untuk menyimpan nilai yang berhubungan dengan penilaian akademik. Baris 29 dan 30 mencetak teks ke konsol untuk menginformasikan pengguna tentang program tersebut dan meminta nilai tugas. Teks yang dicetak adalah sama dengan program penilaian mahasiswa dan masukkan nilai tugas 0 sampai 100. Baris 31 menggunakan cin untuk membaca input pengguna dari konsol dan menyimpannya ke dalam variabel bernama tugas. Mencetak teks, masukkan nilai kehadiran 0 sampai 100 ke konsol. Baris 33, membaca nilai yang dimasukkan pengguna dari konsol
dan menyimpannya ke variabel kehadiran. Baris 34. Menampilkan pesan, masukkan nilai UTS 0 sampai 100 ke konsol menggunakan CAUT. Baris 35. Menerima input dari pengguna melalui konsol dan menyimpannya ke dalam variabel bernama UTS menggunakan CIN. Baris 36. Menampilkan pesan, masukkan nilai UAS 0 sampai 100 ke konsol menggunakan CAUT. Baris 37. Menerima input dari pengguna melalui konsol dan menyimpannya ke dalam variabel bernama UAS menggunakan CIN. Hitung skor akhir berdasarkan bobot. Ini adalah komentar satu baris yang menjelaskan tujuan dari baris kode di bawahnya. Double skor akhir sama dengan ini mendeklarasikan sebuah variabel bernama skor akhir dengan tipe data double, bilangan desimal, dan menetapkan nilai hasil perhitungan kepadanya. Perhitungannya adalah rumus rata-rata tertimbang. Nilai tugas dikalikan bobot 0,50, nilai kehadiran dikalikan bobot 0,10, nilai ujian tengah semester UTS dikalikan bobot 0,15, nilai ujian akhir semester UAS dikalikan bobot 0,25. Baris 42 merupakan komentar yang memberikan keterangan atau tujuan dari baris kode di bawahnya, yaitu tentukan grade. Komentar tidak dieksekusi oleh program. Baris 43 mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data string dengan nama grade hasil. Variabel ini diisi, ditugaskan, dengan nilai yang dikembalikan oleh fungsi bernama tentukan grade yang menerima satu argumen, yaitu variabel skor akhir. Secara keseluruhan, kode ini memanggil fungsi tentukan grade dengan menggunakan nilai dari skor akhir sebagai input dan menyimpan hasil pengembalian fungsi tersebut yang diharapkan berupa grade dalam bentuk teks ke dalam variabel grade hasil. Baris 45 adalah komentar yang mengindikasikan bagian kode untuk menampilkan hasil. Baris 46 menampilkan header hasil akhir. Baris 47 menampilkan label nilai tugas, diikuti nilai dari variabel tugas. Baris 48 menampilkan label nilai kehadiran, diikuti nilai dari variabel kehadiran.
nilai UTS, dan nilai variabel UTS ke output standar, diikuti oleh baris baru. Ini adalah masalah konseptual, karena tidak memerlukan perhitungan multilangkah atau manipulasi aljabar. Nilai UAS dan nilai variabel UAS ke output standar, diikuti oleh baris baru. Seperti masalah sebelumnya, ini adalah masalah konseptual yang berfokus pada pemahaman sintaksis C++ dasar untuk menampilkan teks dan variabel. Kode ini menampilkan string literal yang terdiri dari garis putus-putus ke output standar, diikuti oleh baris baru. Ini adalah masalah konseptual karena hanya memerlukan pemahaman cara menampilkan string literal ke konsol di C++. Baris 52 mencetak teks skor akhir Anda, diikuti dengan nilai variabel skor akhir. Baris 53 mencetak teks grade Anda, diikuti dengan nilai variabel grade hasil. Baris 55 mengakhiri fungsi utama dengan return 0. Dan ya berhasil dijalankan, seperti inilah hasil dari pemrograman tersebut yang menampilkan hasil nilainya. Halo, itu dia contoh pemrograman beserta penjelasan fungsi kode pemrograman yang saya pakai. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Saya Luther Siagian dengan NPM 2481565 dari Prodi Teknik Industri mengucapkan terima kasih.